Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pemirsa sekalian, muslimat dan rekan-rekan semuanya yang hadir di kesempatan pagi ini, barangkali hadir ayah bunda dan secara umum kaum muslimin yang mengikuti kajian bersama Muslim Live Shop dan Muslim Box yang semoga semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan kita senantiasa mendapatkan kebaikan. Nah, tema kita pagi ini, selamatkan keluargamu sebelum terlambat. Problem di dalam keluarga, kita tahu selalu ada masalah-masalah yang butuh diselesaikan. Begitu juga problem ada pada istri, ada pada suami, terutama lagi ada pada anak-anak kita. Kalau pada saat ini dalam masalah tontonan dan gawai atau gadget. Nah, kita menghadapi problem anak kita yang notabene ini anak-anak milenial, ya bahkan di bawah milenial lagi. Ya, semua punya problem dalam menangani tontonan, ya apa yang ditonton, apa yang dilihat, ya dengan gawai dengan berbagai macam aplikasinya. Nah, itu butuh dikendalikan dan edukasi bersama. Tapi kunci semuanya ini untuk masalah pendidikan. Sebelum saya lanjut, sebenarnya kunci dari menyelamatkan ini semua adalah kembali ke ayah bunda, kembali ke orang tua. Karena kalau kita mengambil kesimpulan yang paling bagus adalah sekolah yang paling utama untuk keluarga, ya sekolah yang paling utama untuk keluarga ya adalah dari keluarga itu sendiri. Sebenarnya bukan dari luar, yang luar itu pendukung. Ketika dari luar sudah ada, dipelihara lagi oleh keluarga, dipelihara oleh ayah bunda, dipelihara lagi oleh orang-orang yang di dalam rumah. Kita ngambil ilmu dari luar, bawa ke dalam rumah, nah dipelihara oleh keluarga itu sendiri. Jadi pendidikan yang sejati itu sebenarnya banyak dari dalam rumah. Ya, bukan dari luar rumah sebenarnya. Walaupun kita mensekolahkan anak di sekolah yang super mahal, tetap yang paling utama pendidikan di dalam rumah itu sendiri. Nah, ini yang perlu diingat. Nanti kita akan lihat dari poin-poin, kami akan runtut masalah ini dari masalah ayah bunda dulu, masalah suami, masalah istri, masalah sebagai kepala keluarga, masalah sebagai ibu rumah tangga. Baru nanti kita lihat masalah pada anak untuk penyelesaiannya. Kita tahu ayat ini, surat At-Tahrim ayat ke-6. Bolak-balik kita lihat ustadz-ustadz, kiai-kiai. Ada ujangan-ujangan secara umum kita dapati, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Disuruh melihara diri dan keluarga dari api neraka. Apa yang dimaksud di sini? Lihat perintahnya, coba diperhatikan baik-baik di sini ya. Ku anfusakum, jagalah diri kalian. Diri dulu, baru kemudian ngurus keluarga. Berarti keselamatan diri dulu diperbaiki. Raih keselamatan diri dulu. Kalau kita mau didik anak, berarti kalau kita jadi orang tua diperbaiki dulu. Baru kemudian anak-anak. Bukan orang tua paksa anak untuk berubah. Namun orang tua dulu berubah, baru kemudian anak-anak itu berubah. Ku anfusakum wa ahlikum. Dari apa? Dari naro, dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Yang ayat lanjutannya adalah yang bahan bakarnya itu dari manusia dan bebatuan.
Kita balik di sini. Di sini adalah perintah untuk jaga keluarga, jangan sampai terjerumus dalam api neraka. Jaga keluarga, jangan sampai terjerumus dalam api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib ya tentang ayat ini, adibuhum wa alimuhum, ajarkanlah adab dan ilmu pada keluarga kalian. Ya. Ajarkanlah adab dan ilmu pada keluarga kalian. Ilmu apa sih? Tentu ilmu agama. Kalau yang dimaksud sini ilmu sipil, ilmu arsitek, ilmu komputer, ilmu kedokteran, ilmu kebidanan, ilmu keperawatan, ya cuma sekadar dapat dunia saja gitu. Yang menyelamatkan sini tentu ilmu akhirat. Ilmu akhirat itu apa? Ilmu agama. Karena kita tahu halal, haram, kita tahu ini dosa besar, kita tahu ini dosa yang mesti dijauhi, kita tahu ini dosa syirik, ini kita dosa kekafiran, ini dapat mengeluarkan dari Islam. Cuma tahu dari ilmu agama, tidak bisa dari ilmu dunia saja. Nah itu yang nanti menyelamatkan kita. Ya, itu yang nantinya menyelamatkan kita. Nah sekarang untuk merealisasikan ayat tadi kita perlu tahu mana yang jadi kewajiban suami dulu, mana nanti juga kewajiban istri. Ya, pertama bergaul dengan istri dengan cara yang ma'ruf. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi SAW, beliau tunjukkan praktek untuk bergaul ini gimana. Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Sedangkan aku adalah orang yang paling berbuat baik kepada keluargaku. Maka disuruh bermuamalah yang baik dengan keluarga. Suami pada istrinya, tidak bisa dia langsung sedikit emosi keluar kata-kata talak, sedikit emosi keluar kata-kata yang nyelekit, menyakitkan, enggak. Dia perlu ngatur ya kata-kata yang dipilih, kapan bisa dengan nada tinggi, kapan dia mesti bersikap halus, kapan dia nasihati anak-anak dengan baik gitu. Ada waktu-waktunya. Maka dia suruh bergaul dengan keluarga dengan cara yang baik. Lalu kewajiban suami lagi ingat mencari nafkah. Engkau berinya makan sebagaimana engkau makan, kata Nabi SAW. Engkau berinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Lalu diingatkan lagi, wala tadribil wajha, jangan engkau pukul wajahnya, wala tuqab bi jalan jelek, jangan jelek-jelekan, wala tahjur illa fil bait, dan janganlah memboikot kecuali dalam rumah saja. Boikot di sini nanti dalam urusan ya menghadapi istri yang nusyus, istri yang durhaka pada suami, istri yang membangkang pada suaminya, atau istri yang tidak menjalankan kewajiban. Nah, itu namanya hajar, itu diboikot setelah dinasihati tidak mempan, maka kemudian boikot, didiamkan. Nah, di sini dilihat ya, ada nafkah disebut makan, ada pakaian. Itu bagian dari nafkah. Enggak, kalau kita bicara nafkah, ya kalau kita bicara nafkah, nafkah itu nanti seputar memberi makan, pakaian, tempat tinggal, ya berobat, anak itu sekolah. Nah, itu masuk dalam hal nafkah dan itu yang nanti dipentingkan oleh kepala keluarga. Ya, itu nanti yang dipentingkan oleh kepala keluarga. Terus kadar nafkah bagaimana? Yang jadi patokan dalam hal nafkah ada dua hal ya. Yang pertama mencukupi, yaitu mencukupi istri dan anak. Yang kedua dilihat dari kemampuan suami. Baiknya dua hal ini ada ya. Jadi jangan pakai patokan ke mencukupi istri saja, nanti nggak cukup-cukup. Kemudian perhatikan lagi kemampuan suami. Suami kemampuannya sampai di mana? Karena kalau dipaksakan nuruti istri, nuruti anak tanpa melihat kemampuan, akhirnya yang ada nanti cuma nambah utang jemaah. Maka ada sini skala prioritas. Yang penuhi tadi saya sebutkan ya, pakaian, makanan, tempat tinggal, ada kaitannya dengan obat, ada kaitannya dengan berobat, ada kaitannya dengan sekolah anak itu ya. Ya itu dicukupi, tapi nanti lihat dari kemampuan. Jadi misalnya mau menyekolahkan anak ya,
Ya bisa jadi masukin sekolah super mahal. Ya tapi kan lihat dari kemampuan suami dulu. Nggak langsung masukin situ. Wah ini anak kita harus sekolah di sini biar sukses. Tapi lihat dulu, oh ternyata dia butuhnya low cost. Jadi cari sekolah low cost. Dia nggak paksakan ke sekolah mahal. Dan dia juga jangan nganggap, ini kok sekolah-sekolah sunnah kok mahal-mahal. Jangan nganggap kayak gitu. Karena memang sekolah sunnah itu dibuat sesuai dengan skala kemampuan orang ya. Ada yang memang dibuat high class karena ini cocok untuk yang orang-orang yang hidupnya mewah, kaya gitu. Kalau dia dikasih rendah dia nggak mau. Nah, itu nanti pertimbangan. Jadi kalau memang levelnya gini ya sesuaikan juga dengan keadaan sekolah, kemampuan dia makan, kemampuan dia itu berpakaian. Dan itu nanti kita diajarkan untuk ar-ridho bil yasir, ridho dengan yang sedikit atau kita namakan dengan qanaah. Kemudian ayah juga suami punya tugas lagi untuk luangkan waktu. Jangan cuma sibuk dari Senin sampai Jumat kerja terus. Coba kita lihat Nabi SAW luangkan waktu tuh dengan Aisyah, lomba lari. Awalnya Aisyah itu pernah menang, kemudian Rasul SAW balas lagi. Kemudian ketika Rasul itu mengalahkan Aisyah dalam perlombaan yang kedua, beliau katakan hadi bitil kasabaqah. Ini balas dendam yang kemarin yang saya kalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya beliau luangkan waktu, istri butuh hiburan, anak-anak juga. Kemudian mengajarkan agama. Nah, ini sebenarnya jadi kewajiban suami ya. Maka suami yang baik itu ya dia lengkapi diri juga dengan ilmu agama sehingga bisa mengajarkan anak istrinya. Kalau kita lihat di sini perkataan dari Ad-Dhahak dan Maqatil, hakun al-muslim ayyu allima ahlahu. Kewajiban bagi seorang muslim adalah mengajari keluarganya min qurabatihi wa imaihi wa abidihi, termasuk mengajarkan kerabat, budak laki-lakinya atau budak perempuannya. Apa yang diajarkan? Ma faradallahu alaihim, apa yang Allah wajibkan pada mereka, wa manahahumullahu anhu, dan apa yang dilarang oleh Allah untuk mereka. Itu yang diajarkan. Diajarkan kepada anak istri. Jadi kewajiban dan ingatkan tentang larangan. Jadi di sini sudah ajarkan keluarga dulu. Kadang mungkin tidak dengan pengajian, namun tunjukkan mana kewajiban, mana amalan-amalan sunnah, dengan dia praktekkan di rumah, dia kasih teladan. Karena nanti akan kami jelaskan dalam slide selanjutnya nanti, bagaimana cara atau metode untuk mendidik anak itu ada. Dan mengajak istri dan anak juga rajin ibadah. Ya, di sini bapak nanti ngajak anak misalnya laki-laki ke masjid, bundanya di rumah mengajak untuk sholat di rumah. Mur auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Perhatikan anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Jika mereka telah berumur 10 tahun namun mereka enggan, pukullah mereka. Dan di sini juga diajarkan untuk ibadah sampai sholat sunnah juga. Nabi SAW suruh ngajak istri untuk sholat tahajud, sholat malam barengan. Jika suami bangun dulu dia bangunkan istrinya, jika istri bangun dulu dia bangunkan suaminya.